Reza berdiri di loteng panti Lentera, menatap langit kota Bandung yang kelabu. Di tangannya surat panggilan polisi sebagai saksi kunci. Tapi yang mengganggunya bukan kertas itu. Yang menghantui adalah Kayla. Gadis itu kini tidur di bawah seperti biasa. Tapi segalanya telah berubah. Setiap senyumnya terasa seperti belati. Setiap sentuhannya terasa seperti jebakan. Kau mencintaiku, tapi juga mengkhianatiku, batinnya. Malam itu, saat semua tertidur, Reza mendekat ke kamar Kayla. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat, ingin mengetuk, ingin menanyakan semuanya. Tapi ia tak sanggup. Karena ia tahu, jika ia masuk dan bicara jujur, ia mungkin takkan pernah bisa membencinya lagi. Dan itu berbahaya. Kayla duduk di depan altar kecil yang ia buat dari kardus bekas dan lilin mati. Di atasnya foto hitam putih dua orang, ayah dan ibunya. Ia menyentuh permukaan foto itu seperti menyentuh luka lama. "Ma, Pa, udah separuh jalan," bisiknya. Dulu, ia berusia 8 tahun saat menyaksikan rumah mereka dibakar oleh geng lokal. Kedua orang tuanya dibakar hidup-hidup di dalam rumah itu. Kayla tumbuh di panti sebagai anak pendiam. Tapi dalam diamnya, ada dendam yang menyala. Saat diajak menjadi informan oleh aparat melalui jaringan komunitas sosial, ia menerima. Tapi niatnya lebih dari sekedar membantu penegakan hukum. Ia ingin membakar habis akar yang telah membakar keluarganya. Dan kini, Reza satu-satunya orang yang ia cintai ada di jalur yang sama. Maju berarti kehilangan. Mundur berarti pengkhianatan. Pagi itu, Reza tak bisa diam. Ia menyusuri jalan menuju garasi milik salah satu mantan anggota geng, Deden, yang dulu keluar karena nyaris mati dibacok Leo. Deden kini jualan spare part dan menjaga jarak dari dunia lama. "Lo balik, buat apa?" tanya Deden saat melihat Reza datang. "Gue pengen tahu kalau gue hilangin Leo, itu cukup nggak buat ngerontokin sisa geng?" Deden menatapnya lekat. "Lo mau main sendiri? Lo kira itu cuma soal satu orang? Geng itu udah jadi sistem Za. Lo bisa potong satu kepala, tapi kepala lain tumbuh lagi." Reza mengangguk pelan. "Tapi kalau kepala itu gue dan gue ngilang?" Deden menyipit. "Lo serius mau jadi tumbal?" Reza hanya tersenyum tipis. Kadang jalan satu-satunya buat benerin hidup, ya harus hilang dari hidup itu. Kayla sadar Reza berubah. Ia makin pendiam, matanya sering kosong. Gerak tubuhnya seperti orang yang sudah mengambil keputusan besar. Malam itu, Kayla duduk di sampingnya, di atap panti. Kota Bandung menghampar dalam lampu-lampu yang lembut dan sepi. "Lo tahu kenapa gue diem?" tanya Reza tiba-tiba. Kayla mengangguk. "Karena gue nyakitin lo." Reza menghela napas. "Gue ngerti, lo punya alasan. Gue gak marah. Tapi gue juga gak bisa pura-pura gak luka." Kayla menggigit bibir. "Gue gak pengen ngelukain lo, Za.
Tapi gue juga gak pengen diem lihat orang kayak Rangga terusin hidup kayak gak ada yang salah. Reza menatapnya. Berarti kita ada di sisi yang sama, tapi di waktu yang beda. Kayla mencoba memeluk Reza, tapi Reza menolak pelukan itu, perlahan namun tegas. Dan malam itu, di bawah langit yang dingin, dua hati yang saling mencintai terpisah oleh kenyataan yang terlalu kejam untuk dipeluk. Leo kembali. Dalam senyap, ia menyusun sisa-sisa geng. Orang-orang buangan, pembalap jalanan gelap, dan pengecut bersenjata. Ia menuduh Reza sebagai dalang penjebakan Rangga dan memerintahkan pembunuhan balas dendam. Panti Lentera jadi target. Suatu malam, anak-anak dikejutkan oleh suara lemparan batu dan jeritan. Jendela pecah, bensin disiram ke halaman depan. Tapi sebelum api menyala, Reza muncul motor tua ditinggalkan. Tubuhnya berdarah, tapi tangan menggenggam pistol kosong. "Lo mau gue? Sini!" teriaknya pada Leo dan antek-anteknya. Pertarungan terjadi, pisau dan besi terayun. Reza luka parah tapi berhasil menyeret Leo ke arah pagar, menjatuhkan mereka berdua dari dinding belakang panti. Dan Reza tak pernah kembali. Polisi hanya menemukan bercak darah dan sisa jaketnya. Maya tak pernah ditemukan. Tapi Kayla tahu. Ia tahu Reza menyerahkan segalanya agar dirinya dan anak-anak selamat. Dan itu adalah cinta terakhir yang tak bisa dikembalikan. Sejak malam berdarah itu, Panti Lentera berubah. Jeruji dipasang di jendela, dinding diperkuat dari triplek bekas reklame, dan anak-anak tidur lebih awal karena trauma. Tapi yang paling berubah adalah Kayla. Kini ia mengambil peran penuh sebagai pengurus panti. Ia urus dokumen, suplai makanan, bahkan ikut membantu anak-anak sekolah informal. Tapi ada satu ruangan yang tak pernah ia buka, kamar Reza. Setiap malam ia duduk di depan pintu kamar itu, memeluk jaket Reza yang masih menyimpan bau bensin dan asap. Kadang ia menangis, kadang ia hanya menatap langit-langit. Sampai suatu malam, sebuah amplop tipis dikirim oleh kurir, tanpa nama, tanpa cap resmi. Di dalamnya hanya ada kartu SIM atas nama Adi Nugraha, gambar Panti Lentera saat pagi dari kejauhan. Dan secari kertas kecil bertuliskan, "Jangan cari gue, selama lo jaga Lentera, gue masih hidup." Tangis Kayla pecah malam itu, tapi bukan karena kehilangan. Karena harapan itu masih ada, walau hanya seperti asap. Beberapa bulan berlalu, Kayla makin aktif. Ia bekerja sama dengan komunitas ex-narapidana, membuka bengkel kecil di samping panti. Tempat itu diberi nama Bengkel Reza, dan tak ada yang berani bertanya kenapa. Suatu malam, saat membersihkan rak tua, Kayla menemukan catatan kecil milik Reza yang ia tinggalkan. Jalanan itu keras, bukan karena aspalnya, tapi karena kita tumbuh tanpa pelukan. Kalimat itu menghantam jantungnya seperti palu. Ia mulai rutin mengunjungi remaja-remaja jalanan sekitar alun-alun, memberi makanan, menawarkan alternatif. Banyak yang menolak, tapi sebagian mulai datang diam-diam ke bengkel. Dan satu demi satu, benih yang ia tanam tumbuh pelan-pelan. Seperti Reza menanam dirinya dalam setiap langkah Kayla.
Di sebuah kota pesisir yang jauh dari Bandung, seorang pria muda berdiri di depan bengkel. Ia berjanggut tipis, luka di pipinya samar, dan nama di seragamnya adalah Adi. Reza, atau kini Adi Nugraha, bekerja di bengkel nelayan. Setiap pagi ia memeriksa mesin kapal. Tak banyak bicara, tak pernah tidur di tempat yang sama lebih dari 2 minggu. Ia hidup sebagai bayangan. Tapi sesekali, di malam hari, ia membuka ponsel butut dan melihat berita lokal Bandung. Kalau ada kabar panti lentera, ia mencatat tanggalnya. Kalau ada foto anak-anak yang tersenyum, ia menyalin ke saku bajunya. Dan kalau ada gambar Kala di latar, walau kecil, ia simpan lebih lama. Ia tidak bisa kembali karena geng Leo, meski kini remuk, masih punya sisa dendam. Tapi ia tahu, selama Kela hidup dan Lentera berdiri, ia tak harus dikenali. Ia hanya harus cukup dekat untuk melindungi. Kela kini jadi pelindung jalanan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Ia kadang jadi target ejekan geng kecil yang masih hidup di pinggir kota. Tapi, semua berhenti saat mereka tahu siapa dia. Kayla, orang yang menggulingkan Rangga, yang mengusir Leo, dan yang mendirikan rumah bagi mereka yang tak pernah merasa punya rumah. Ia tak lagi pakai jaket kulit, kini ia pakai hoodie lusuh, sepatu sobek, dan tas pinggang penuh lembaran modul, proposal donasi, dan plester luka. Tapi namanya lebih ditakuti dari gigi taring geng manapun. Anak-anak memanggilnya Teh Kila. Tapi mereka tidak tahu, di malam sunyi, Teh Kala masih tidur dengan foto Reza di bawah bantal. Tahun berganti. Satu malam, pada ulang tahun ke-10, panti lentera yang baru, Kela menggelar perayaan kecil. Anak-anak menyanyi, ada kue bolu hasil donasi, dan satu layar proyektor kecil memutar video-video lama. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Kela duduk di atap panti, memandang langit. "Za," bisiknya, "lo gak harus balik, tapi gue tahu lo lihat semua ini." Angin berhembus pelan, membawa aroma bensin dan tanah basah. Dan dalam diam, pelukan itu sampai. Bukan di tubuh, tapi di hati. Di gang sempit, di pesisir Garut, seorang pria mengantar Oli ke rumah nelayan. Tak ada yang tahu namanya dulu Reza. Tak ada yang tahu dia pernah menggulingkan geng jalanan. Tak ada yang tahu bahwa setiap bulan ada kiriman tanpa nama ke panti lentera berupa uang, alat tulis, dan sesekali jaket kulit anak-anak. Tapi jauh di Bandung, Lentera berdiri, dan di balik cahaya itu masih ada cinta yang memilih untuk tidak dikenali. Karena kadang, cara terbaik untuk mencintai adalah menghilang demi melindungi.